Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Syahadata tanfatihul basair wal absar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamana al-ihtiyata linanjuwa minal akhtar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli safa'il abrar, amma ba'du. Yang ulun muliakan para syarifah, para habaib, para syarifah, yang ulun muliakan para ulama, tuan guru, ustadz, muallim, dan juga yang saya muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat sesepuh tetuha kampung, wabil khusus pengurus musalla Al-Karomah. Kemudian yang saya muliakan anak-anak kita yang selalu mulutnya memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mereka akan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wa fil ukhra. Kemudian seluruh jamaah peringatan Maulid junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada orang yang mulia satu saja sejak Nabi Adam sampai berakhirnya kehidupan ini, tetap cuma satu yang Allah Ta'ala muliakan, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Nabi satu-satunya manusia di alam semesta ini, satu-satunya ciptaan Allah yang disebut terus nama beliau miliaran kali satu hari. Tidak ada orang yang disebut-sebut namanya yang melebihi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah juga setiap saat bukan hanya menyebut nama Nabi kita, menempatkan Nabi kita di hadrahnya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dia itu adalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nabi kita semua. Dia adalah pelindung kita. Dia yang mencari kita pada saat kita dalam kesusahan. Dia mendatangi kita pada saat kita dalam kegundah gulanaan, dalam keadaan sedih, kada berduit, dalam keadaan ngalih. Nabi kita Allah Ta'ala sampai berpesan wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahui bahwa pada kalian itu ada Rasulullah. Jadi kenapa kita tetap sedih? Karena kita jarang memungsikan nur yang ada di dalam jiwa kita ini. Jarang kita mengenang-enang Nabi, jarang kita mengingat-ingat Nabi. Dulu Sufyan As-Tsauri melihat orang setiap melangkah di sekitar Ka'bah, itu kan orang tawaf. Setiap putaran itu kan ada bacaan-bacaan tersendiri. Pekerjaan haji tawaf itu bacaannya itu disunnahkan pada setiap putaran, dari Hajar Aswad kemudian ke Rukun Yamani, ke Hajar Aswad menuju Hijr Ismail, rukun pokoknya setiap putaran itu ada bacaan-bacaan tersendiri. Tapi pemuda yang satu ini dilihat oleh Sufyan Ats-Tsauri, dia setiap melangkah bukan tasbih,
bukan tahlil, bukan bacaan tawab yang dia baca terus salawat dan salawat kepada Nabi. Setiap dia mengangkat kaki, meletakkan kaki, salawat Nabi terus. Lalu Sufyan Ats-Tsauri, ini Sufyan Ats-Tsauri ini ulama besar. Lalu Sufyan Ats-Tsauri bertanya, kenapa ikam mbak angkat batis? Setiap ma'andak batis, ma'angkat batis, salawat aja terus dibaca. Kadang kayak orang pada umumnya. Pian siapa? Ujar Sufyan Ats-Tsauri, aku ini Sufyan Ats-Tsauri. Akhirnya dia ceritakan ya kronologis kenapa dia sampai membaca salawat pada tiap langkahnya di sekitar Ka'bah ketika itu. Dulu ulun dengan abah ulun mau melaksanakan haji, pergi menunaikan ibadah haji. Di perjalanan abah ulun sakit keras. Abah ulun sakit keras di perjalanan. Maka kami singgah di salah satu tempat atau rumah penduduk. Saya berusaha untuk secepatnya mencari pertolongan untuk memberikan pengobatan, untuk pengobatan yang terbaik untuk ayah saya. Tapi takdir menghendaki ayah saya meninggal dunia. Ketika ayah saya meninggal dunia, mukanya, muha abah ulun berubah jadi hitam. Jadi hitam. Hirang, muha abah sidin berubah jadi hirang. Hitam kelam. Ada kalau orang kalau meninggal muhanya hirang karena jantung tuh lain tuh, itu jantung. Kalau ini memang hirang, melotong. Hirang tuh bang, muha. Melihat muha abahnya hirang sedih, ditutuplah muka abahnya dengan sarung. Ditutup muha abahnya dengan sarung. Besok kan hendak penguburan, pelaksanaan fardu kifayahnya. Didamping karena ulun terlalu capek, bercampur sedih, akhirnya ulun tertidur. Ketika ulun tertidur, ulun dalam tidur bertemu seseorang yang pakaiannya tidak pernah saya melihat pakaian sebersih itu, serapi itu. Yang wajahnya tidak pernah saya melihat orang seganteng, setampan beliau. Lalu sidin tadi yang ganteng, yang bersih, yang harum semerbak bau badan beliau, langsung mendekat berjalan menuju abah ulun yang sedang wafat tadi, dalam mimpi tapi ini. Langsung beliau duduk dan membuka tutup wajah abah ulun tadi. Dibuka memang hirang. Lalu melalui tangan beliau yang mulia, beliau usapkan di muka abah ulun. Seketika itu juga muka abah ulun berubah jadi putih berseri, lebih baik daripada sebelumnya. Tangan Nabi lewat. Sesudah selesai itu, langsung beliau tadi beranjak ingin meninggalkan tempat. Ketika beliau beranjak ingin meninggalkan tempat, ku pegang baju beliau, langsung ulun tanyakan, ini pakai sawan Sufyan Ats-Tsauri sidin kuasa mimpinya. Langsung ulun tanya, siapa pian? Siapa pian? Lalu beliau menyatakan, ata'rifuni? Ata'rifuni? Apakah kamu tidak mengenal aku? Ana Muhammadur Rasulullah sahibul Quran. Ana Muhammad sahibul Quran. Aku adalah Muhammad, yang aku adalah yang diturunkan Quran kepada aku. Begitu Nabi mengucapkan itu,
Tebangun ulun, ujarnya bekas awan Sofyan Suri. Setelah ulun tebangun, yang sebelum tidur tadi muha abah ulun itu hitam, ulun tebangun itu masih tertutup. Waktu belum guring kan masih ditutup. Ulun tebangun, ulun bukalah wajah abah ulun itu. Ternyata muhanya berubah jadi putih berseri, lebih daripada sebelumnya, karena berkat Rasulullah. Nah, di dalam mimpi tadi lupa ulun mengesahkan. Ikam tahulah, ujar Nabi, abah ikam ni musrifun ala nafsih, gawiannya kada kekaruan lah, mucil, gawiannya kada kekaruan. Najamamanan nih kedo salai nyagawi beratan gawian kada kekaruan itu. Tapi ada satu abah ikam ini, ada satu yang aku jempoli. Abah ikam ini luar biasa. Inya selalu membaca salawat kepadaku, selalu ingat kepada aku, selalu mengganang aku membaca salawat kepada aku setiap saat. Maka ketika dia menempatkan kesulitannya, menempatkan hajatnya, maka aku akan selalu datang kepada orang yang selalu membaca salawat kepadaku. Jangankan kadang membaca salawat kepada Nabi, yang mucil aja dilindungi oleh Nabi kita. Nah, itu kisahnya terbangun ulun. Nah, setelah terbangun ulun buka wajah tutupan abah ulun itu, ternyata abah ulun sudah kembali ke sedia kala, muhasidin berseri-seri kembali. Tapi kada hidup, tetap meninggal, tapi dalam keadaan husnul khotimah. Nah, nangka itu tuan guru kisahnya jadi ulun setiap kali melangkah itu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu bukti cinta kita kepada Nabi kita. Ini musola sederhana ya, kalau nyaman di musola ini nyaman, yang kayak ini sederhana musola ini ya. Kalau kena mantang-mantang kayu, mulai sudah burukan anunya, lalu koler ke sini, ini yang didatangi yang baasi aja. Di sini nyaman seadanya, nyaman, ikhlas di sini tulak ya. Kena ada aja masanya, sabar aja dulu. Datangi aja terus, berkat banyak aja orangnya mendatangi di musola ini. Orang rajin aja, karena ada aja yang terbuka hatinya, atau orang sugih yang ada duitnya, karena ada aja, karena dibangunkan yang lebih baik lagi. Dan untuk pembangunannya kadusa bebayaran ulun, lain membangunnya ulun maanunya lagi mengukur arah kiblatnya, bersedia ulun mengukurkan arah kiblatnya, kadusa di amplopi, ikhlas lillahi ta'ala, nyaman juga menolong buahannya, mengukurakan. Insyaallah kita bangun juga pinanya ini dalam tahun-tahun ini bisa dirombak ini. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kita itu luar biasa, dan datang Nabi kada mati. Apalagi kalau sudah orang itu hatinya bersih, maksiat kada, yang ibadah dilakukan, mau aja mimpi-mimpi Nabi. Cuma dijaga yang kecil-kecil, dosa-dosa kecil dijaga. Yang paling kecil, yang paling terkecil adalah minta maaf, minjam HP ikam. Minjam HP ikam. Ini yang paling kecil di sini. Nah, sini paling kecil. Yang gawi, tapi ini kelihatannya HP orang soleh. Ini kan anugerah dari Allah Ta'ala, jangan diisi macam-macam. Gambar orang betalanjang, gambar orang bebanting-banting di atas ranjang itu. Di sini dilihat nang kayak apa hendak mimpi Nabi. Kadang-kadang mimpi Nabi. Nang kayak apa hendak sembahyang khusyuk. Yang kecil-kecil kada mata ketujuh melihat bebinian. Kada kau melihat bebinian yang pina napa itu bahenol lalu aja di muka rumah. Di muka rumah rajin tasbih di muka rumah. Ya dikira buahnya pian lah baca apa tuh jar. Sidin terus terang aja kada badusta jopang sih. Aku jar menghitung bebinian yang lewat, yang mana yang hamil, yang mana yang menghitung bebinian melewat benar sekalinya muha benar. Jadi itulah penyakit itu yang oleh laki-laki minta maaf. Ini yang kecil-kecil aja dulu kita. Ini tanda cinta kita kepada Nabi.
Langsung aja lah, ulun kada lagi membicarakan siapa nabi kita. Nabi kita tuh sudah kada ada lagi, sudah taranya, sudah kita bujur-bujur hormat banget dengan Nabi. Kenapa? Allah Ta'ala hormat dengan Nabi kita. Allah Ta'ala memuliakan awan Nabi kita. Jadi kalau ada orang memadakan, jangan mengagung-agungkan Nabi, jangan didengari orang sinting, minta maaf, orang gila. Karena Nabi kita ini mulia, agung. Abah pian tuh, Abah pian gubernur, dipadakan orang RT atau kada bisi, itu kan memfitnah ngarannya. Ini orang mulia Nabi kita ini. Omongan beliau firman Tuhan, awak beliau harum, paluh sidin harum kalau kita bawa masam, tapi ibu-ibu ngalih juga disuruh mencium awak ulun. Sebab kecuali mau jadi bini ulun, hanya kau mencium awak ulunnya. Alhamdulillah kada mau masam, tapi kada bau harum, tapi kada mau bau. Alhamdulillah. Itu mungkin salah satunya karena ada ittiba, mengikuti Nabi, di pintangan banyak bini. Itu untungnya banyak bini. Yang dianggap orang sekarang sulit bener kalau orang berbini banyak tuh, itu tantangan berat. Tapi pian jangan umpat-umpat, bahaya. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional aja, berbahaya itu. Astagfirullahaladzim, minta maaf Pak lah. Jangan lapor ke sana lah. Oke, saya bini terus. Sebelum kita lanjut, minta ampun, maaf benar, minta keikhlasan ibu-ibu terutama yang baik-baik hati ini lah, dengan ikhlas benar kita baca Fatihah sekali aja. Ulun beisi sahabat baik benar orangnya, Khairuddin di situ ya. Kalau Khairuddin hanya meninggal tadi, ulun kada sempat mendatangi, jam berapa kada tahu. Nah, jadi ulun kira kemarin juga sekalinya hanyar tadi itu Khairuddin. Ding sanaknya Kak Hairun kah? Kak Hairan lah. Nah, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita sekali membaca Fatihah ini, mudah-mudahan kalau kita rajin menghubungi orang meninggal, karena kalau kita mati banyak orang rancak mengirimi kita. Nah, kita bacakan Fatihah, mudahan saudara kita Khairuddin lah diterima segala amal kebaikannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan berkat bulan Maulid nih, ini berkat memperingati Maulid Nabi ya, mudah-mudahan sidin di kuburan disambut oleh Nabi, bertemuan dengan Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi kita tuh luar biasa. Awak sidin bau harum, kita bau masam. Sidin lahir berbeda dengan kita. Lahir dalam keadaan sujud, sajidan syakiran. Sujud, bersyukur lagi, bersin sidin, alhamdulillah. Pada saat Sayyidatuna Aminah mengandung sidin, seluruh wanita pada saat bersamaan itu semuaan ikam tadi membaca maulid apa tadi, azab kah? Situ ada kalau mengandung laki-laki, semuaan mengandung laki-laki karena memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pada tahun kehamilan Siti Aminah, wanita hamil yang lain itu kan ada mengandung anak perempuan laki-laki berataan pada tahun itu. Terus bebinian banyak banar buai anupian itu perempuan khususnya secara khusus tersendiri, wanita tuh bujur-bujur diangkat Nabi derajatnya. Bebinian tuh semenjak ada datangnya Rasulullah, bebinian bujur-bujur dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dulu bebinian neng kayak apa di zaman jahiliyah, kayak kalau bebinian lahir dibunuh. Terus orang kawin bini abahnya meninggal boleh dikawini oleh anaknya. Ya kalau kayak itu tuh hebat. Kalau bahari itu antik banget. Nah, setelah adanya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, maka perempuan dimuliakan, diagungkan perempuan itu. Bahkan ketika beliau berpesan kepada sahabat, ya Rasulullah, kalau ulun memang yang berhak untuk ulun taati, untuk ulun hormati,
Untuk ulun taati siapa ya Rasulullah? Mama Ikam. Siapa lagi ya Rasul? Mama Ikam. Siapa lagi? Mama Ikam 3 kali. Mama Ikam 3 kali. Mama Ikam. Hanyar Abah Ikam. Saking dimuliakannya ibu-ibu itu. Alhamdulillah tuh Nabi kita tuh luar biasa. Alam semesta ini adanya alam semesta lantaran Allah Ta'ala memandang Nabi kita, termasuk kita. Pernah seseorang kumpul-kumpul bubuhan kafir. Inya kalau kumpul ngerumpi hendak menjatuhkan, hendak mencari-cari, hendak membunuh, mau merusak karakter Nabi kita. Ketika itu ada salah seorang ahli syair. Dan ini tukang ahli syair ini paling hebat kalau hendak merusak nama baik orang dengan maulah syair, maulah puisi, maulah syair untuk menjatuhkan nama orang lain. Dan orang ini ya, dia menulis syair menjatuhkan nama orang itu sesuai dengan fakta orang itu, tapi dicari, diolah kayak apa caranya orang itu namanya jatuh sehingga kada lagi dipakai orang, kada lagi ya, tidak lagi dihormati orang. Nah, kebetulan dia ada di situ, lalu orang kafir Quraisy itu menyewa dia untuk menjatuhkan reputasi Nabi kita. Jadi ujar ahli syair ini, aku perlu ketemu orangnya. Rupanya orang ini belum pernah ketemu Nabi kita. Aku hendak ketemu yang namanya Muhammad itu. Di mana aku bisa ketemu? Jadi ujar bubuan orang kafir itu, di situ tempatnya. Ditunjuk, dipadahkan di parak situ, nah ikam di tikungan situ, ikam jaga aja di situ. Mesti ada mengawali aku, mesti ada menemani aku yang menunjuk akan orangnya. Tenang aja ikam, tenang aja, tidak perlu kami temani. Ikam lihat aja orangnya, lain daripada lain itu orangnya. Ini tukang syair ini mau mencari sudut ya, dari mukanya atau percakapannya atau gaya jalannya, dari itu dia bisa membuat syair untuk menjatuhkan nama baik Nabi kita. Maksudnya seperti itu. Jadi siapa aku cari orangnya? Pokoknya orangnya lain daripada yang lain, artinya istimewa. Dari jawaban orang kafir itu aja gin sudah cukup aja sudah. Orang ini kada bakalan bisa menjatuhkan Nabi. Orang kafir yang hendak menjatuhkan Nabi kita menyebut orangnya lain daripada yang lain, artinya orangnya sangat istimewa. Tahu aja kamu sudah orangnya. Dan Nabi kita ini di kalangan orang kafir itu tidak pernah orang kafir menyebut nama Nabi kita, melabel nama ketika menggelar memberikan gelar kepada Nabi kita dengan gelar yang tidak baik. Itu semarah-marahnya orang kafir. Bah itu jar Muhammad si Al-Amin itu, Al-Amin digalarinya karena kawainya menyambat, karena tidak ada celah sedikit pun untuk mencari kekurangan Nabi kita. Karena Pak, celah yang itu ditutup rapat-rapat oleh Allah, dan Allah Ta'ala tidak menghendaki ada sedikit pun celah pada diri Nabi kita, baik dari segi fisik maupun dari segi akhlak. Itu Nabi kita, lalu hendak disamakan dengan yang lain lah, kada mungkin. Itu Nabi kita loh, Nabi ibu, Nabi ulun, Nabi kita semua yang hadir pada malam ini. Jadi syukur, alhamdulillah. Kalau perlu, kalau ada aja banyak duit, biar lain ini bagus saja pian memperingati Maulid ini di luar. Kalau perlu di bulan Sa'ban kita memperingati Maulid Nabi. Kalau perlu di Ramadan kita memperingati Maulid Nabi, supaya bahwa tidak dibatasi dengan hari lahirnya aja. Bahwa Nabi kita, supaya kita ingat bahwa Nabi kita tuh Nabi yang terbaik, Nabi kita. Nabi ulun, Nabi pian beratan yang bakalan membela pian nanti di akhirat. Sesuai dengan pesan orang kafir Quraisy, dibayar sudah dengan bayaran yang tinggi. Dilihatinya ada yang lewat, oh ini lain, biasa-biasa aja. Ini kok kurang lebih aku aja. Sekali Nabi yang keluar, kada laginya mencari yang lain. Mungkin ada lain lagi daripada ini, kada lagi. Begitu melihat Nabi Muhammad, terhentaknya, wah ini luar biasa. Langsungnya berusaha, kada ingat lagi hendak mencari kekurangannya. Yang dilihat keindahannya aja lagi. Mana kekurangannya ini? Dilihatnya
Kadada sama sekali, luar biasa. Pian kalau melihat muha ulun, mungkin pian ada muar-muar sedikit, ada anu sedikit. Ya kalau karena kita ada kerutan-kerutan muha itu. Apalagi kalau maksiat. Ada kalau orang ilmu kerojot tuh tahu mana kenapa? Lain kalau Nabi kita nur sebukuan. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada yang baik dari makhluk apapun itu kecuali sumbernya dari Nabi. Pian baik, ulun baik, pian nyaman, ulun nyaman, beriman dan lain sebagainya, itu sumbernya dari Nabi semuanya. Berjalan Nabi, mana ini kekurangannya ini, orang ini tinggal sedikit aja nya kau mulai bikin syair untuk menjatuhkan nama orang itu. Sudah dari depan dihantamnya lagi mulai belakang, diintai dari belakang. Iya, mulai depan seawakan Nabi diliatinya. Nah, dari belakang kada kawa melihat kekurangan Nabi. Justru akhirnya dia kembali kepada orang itu, kepada orang kafir Quraisy. Duit dibulikakan kada jadi, aku kada jadi mengolah syair untuk beliau. Kada jadi. Karena tidak ada celah sedikit pun untuk, ini kan orang jujur, ini kan orang profesional, kada mau aku mau olah syair, jatuh nama baikku. Dan justru orang ini beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Beriman dengan Nabi kita karena melihat keindahan Nabi, karena melihat muka Nabi. Karena mereka melihat mukanya Nabi dengan kasih sayang, melihat keindahan, tertutup kejelekan, melihat muka Nabi, nur Nabi membuat dia jadi beriman. Pian tahu Abu Jahal? Tahu kalau Abu Jahal? Abu Jahal itu namanya dulu Abul Hakam. Ngarannya Abul Hakam, lain Abu Jahal. Abul Hakam ini di kalangan bangsa Quraisy ketika itu, di kalangan penduduk Mekah ketika itu, Abul Hakam ini kalau ada apa-apa, persoalan macam-macam yang pelik-pelik didatangi itu Abul Hakam. Wahai Abul Hakam, selesaikan nah bini ulun penyarikan banar nang apa solusinya? Apa gawian bini ikam? Ini ikam gawi apa? Ini nah ini solusinya, selesai pun orang. Anu bisnis ulun, ini ulun bawa usaha ini, nah kayak apa usahanya supaya maju, kayak apa caranya, ini anunya solusinya, selesai. Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, bijaksana menyelesaikan urusan. Itu Amr bin Hisham, kalau ngarannya nih Abu Jahal nih, Amr bin Hisham ngarannya. Nah digelari Abul Hakam. Abul Hakam. Lalu satu saat kenapa inya jadi disebut Abu Jahal? Karena satu ketika ada orang mucil Sayyidina Al, mucil kayak apakah kisahnya itu, sehingga orang itu riwayatnya disebutkan bahwa Sayyidina Ali itu kan punya kekuatan yang super luar biasa. Jadi kalau baja ya agak besar-besar lebih daripada itu, kira-kira baja nang kayak ini, nah baja panjang, baja itu baja ini ada orang dipeteng Sayyidina Ali, dikunci orang itu oleh Sayyidina Ali, hanya diambilkan Sayyidina Ali anu kawat baja itu, baja yang nangka ini ganalnya. Nah kenapa itu kalau untuk orang mancor rumah itulah, itu diputarkan Sayyidina Ali di leher orang. Sayyidina Ali kan kecil aja memutar yang itu, omong kita pakai tanggin belum tentu kawa. Musola ini nah andai kata punya pegangan diambung Sayyidina Ali sebelah tangan aja ya kawa, saking kuatnya Sayyidina Ali itu. Kenapa? Karena ada Nabi, kekuatan yang didapat dari Nabi. Kalau Rasulullah, kekuatan Nabi kita, ayo samakan, samalah dengan diri kita, memfitnah Nabi kita. Itu kalau Nabi, satu orang Nabi itu kekuatannya 40 laki-laki yang kuat, yang super, seikung Nabi, satu orang Nabi. Tapi untuk Nabi kita, Rasulullah Nabi kita 40 Nabi baru sama kekuatannya dengan Nabi kita sendirian. 40 kali 40 berapa? 1600 kalau tuh 1600 kekuatan orang. Itu kehebatan Nabi kita. Nah Sayyidina Ali itu bersepupu dengan Nabi.
Diputar Nabi di leher orang itu tadi besi. Di sini diputar, di Sayyidina Ali. Kada kawai orang membuka. Bahari kan kada ada gergaji besi, kada ada tang, kada ada bahari. Ya kalau, siapa caranya membuka? Oh, cara bubuhannya kadosa dipekarasi kasianinya, bawa ke Abul Hakam tuh, nah selesai urusannya, dibawa. Entah kenapakah waktu itu utaknya Abul Hakam Amr bin Hisam ini agak lain, kada beres waktu itu. Ditakuni, ini nengke apa nih solusinya jarni, nah tolong ya Abul Hakam supaya ini bisa lepas, ini kan ada kawa yang kau membukanya. Ujar Abul Hakam, kenapa pusing-pusing ujarnya? Ini besi, kalau besi ini ledeh dengan api, dibakar besinya. Bakar besinya ini, nah jadi bisa keluar. Ujar bubuannya, ikam dasar bungol. Kalau besinya dibakar, orangnya mati. Sementara ini tujuannya menyelamatkan orang yang ada, yang terikat besi ini. Dasar Abu Jahal, tuh disebut Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini menurut sejarah kada pernah melihat muka Nabi kita. Dia bertemu dengan Nabi kita, tapi dia tidak mau melihat muka Nabi kita. Ini pada ilmu Allah Ta'ala, ini kita jangan umpat campur lah. Ini urusan Allah Ta'ala. Imannya Abu Jahal itu, bisa aja Abu Jahal itu beriman. Jadinya kalau ketemu Nabi kita, Abu Jahal ketemu Nabi kita di depannya ke situ pandir. Inya kada mau, sebab inya tahu kalau aku melihat Muhammad pasti aku beriman. Memang imannya kayak itu gitu. Mau coba pang melihat aja, Allah Ta'ala menghendaki melihat kan nyaman. Kasihan Abu Jahal sakit di neraka. Itu terserah Tuhan, itu lain urusan kita. Kita membicarakan masalah keimanan kan. Makanya ada kena takdir mubram. Takdir mubram itu kadakawa diganggu gugat, itu urusan Allah Ta'ala. Jangan mengurusi gawian Tuhan. Ya kembali, jadi Abu Jahal itu kada melihat Nabi Muhammad. Sebab kalau hanya melihat Muhammad pasti aku masuk Islam. Makanya tukang syair tadi asik menikmati masuk nur Nabi kita. Bahkan ada orang yang sangat benci dengan Nabi. Waktu Nabi tawaf hendak membunuh Nabi, tujuannya nak membunuh Nabi, pura-pura ada apa aja Nabi, ikam berparak-parak, ulun hendak umpat tawaf, hendak beribadah juga, baca istighfar, ikam bujur-bujur kah ikam kadakah? Iya ulun hendak zikir juga kepada Allah. Jadi bujur-bujur Nabi tahu dipadahakan, disamakanlah Nabi kau bertemuan Jibril, samalah dengan kita. Tempeleng kan nih macam-macam dengan Nabi. Itu Nabi kita loh, pian bela, jangan itu abah pian al-abil akbar, abah yang agung, melebihi abah kemuliaan. Kita memuliakan abah kita utamakan abah kita yang utama Nabi kita. Nabi kita sementara menyuruh memuliakan abah kita, tapi Nabi sendiri harus kita muliakan lebih daripada abah kita. Lalu yang tadi orang tadi tuh benci banar kalau dengan Nabi sampai anak membunuh. Dijapai Nabi dadanya, istighfar ikam. Langsung waktu itu jarinya, dadaku ini setelah dipingkuti Nabi, dadaku lain sihir inilah, lain. Memang Nabi orang mulia, nur sebukuan. Begitu dipegang dadaku ini, rasanya waktu itu tidak ada keindahan waktu itu, dan tidak ada orang yang paling kucintai di atas dunia ini kecuali Nabi Muhammad. Langsung inya cinta. Nangka itu juga pian anak nyaman, tenang, asyik, banyak-banyak menghubungi Nabi kita, diagungkan Nabi kita, diingat-ingat Nabi kita. Kembali Abu Jahal tadi. Makanya Nabi pernah bersabda, ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu Umar. Ada Umar bin Khattab, ya. Sayyiduna Umar bin Khattab, yang satu Amr bin Hisham. Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham. Ujar Allah Ta'ala, muliakanlah Islam dengan salah satu Umar ini. Yang satu Umar bin Khattab, yang satunya Amr bin Hisham. Waktu Nabi berkata seperti itu, Allah Ta'ala mendengar
Nabi ini minta apa aja dikabulkan oleh Allah. Tapi Nabi waktu itu bangga muliakan dengan salah satu Umar. Karena pada saat itu ini dua-dua ini gencar memusuhi Islam. Pada saat Nabi berdoa, itu Amr bin Hisham, Abu Jahal ada di rumah. Abu Jahal ada di rumah. Sementara Umar bin Khattab kebetulan waktu itu ada di pasar. Siapa yang didatangi? Yang ada tenang di rumah. Didatangilah oleh Jibril, Amr bin Hisham. Datang Jibril. Begitu sampai di hatap rumahnya Amr bin Hisham, Jibril kada jadi mengurungkan bahwa Amr bin Hisham akan dipilih. Ya, Jibril kada jadi turun. Kenapa Jibril kada jadi turun pada saat itu? Kenapa pada waktu itu Jibril kada jadi membawa berita bahwa inya yang terpilih? Karena pada saat itu Amr bin Hisham atau Abu Jahal di rumah tenang, tapi waktu itu sebab aja pang inilah. Karena pada waktu itu Amr bin Hisham, Abu Jahal tangannya nang kayak ini, nah makanya orang bahari sarik benar kalau tangan orang kayak ini, nah tangannya belipat nang kayak ini, makanya minimal tangan nang kayak ini hukumnya makruh, bah kayak ini nah tangan, nah kayak itu. Kalau orang di neraka kan kayak itu. Nah, tangannya amat gara-gara tangan nang kayak ini Jibril kada jadi, akhirnya terpilihlah Umar bin Khattab. Abu Jahal ketika di peperangan Badar, ya kalau ada dua orang pemuda, bangga, hebat Abu Jahal itu, jawara, bubuhannya kita ini kami tampilkan jagoan kami ini. Abu Jahal bubuhannya, biar bubuhannya tahu, kan tentara kan 1:3 ya kalau tuh dengan perlengkapan bubuhannya. Ada dua pemuda yang umurannya ini dianggap remeh ketika itu, masih anum di bawah 20 tahun, yang satu 14 tahun, inya dua bersaudara. Begitu inya melihat Abu Jahal itu datang, ya, sebab sahabat yang tua yang lain, yang senior memadahkan yang dua ini, ujarnya kada ada kemuliaan kecuali kemuliaan dengan Rasulullah, tiada kekuatan kecuali kekuatan dengan Rasulullah. Begitu melihat Abu Jahal dan kayak itu bangkakan diri, langsung diserang oleh berdua ini dengan langsung dihantam dengan dengan pedangnya. Jatuh itu Abu Jahal tuh dengan berdua beding sarang ini, jatuh Abu Jahal, masih ada nyawanya. Itu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud datang membawa parang ganal. Abdullah bin Mas'ud ini awak sidin halus, salah seorang sahabat Nabi yang selalu memegangkan sandal Nabi kalau Nabi kemana-mana. Sidin tukang pingkuti, tapi suaranya luar biasa. Ibnu Mas'ud ini merdu benar. Nah ini pernah diludahi, pernah dihina-hina oleh Abu Jahal. Kena nyawa unda jua yang akan menggorok nyawa. Akhirnya dibawanya pedang, orang halus, pedang yang itu anyar dinaikinya Abu Jahal, diludahi Abu Jahal. Ujar Ibnu Mas'ud, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, kada ada lagi tingginya selain ini. Tataknya nanya, bawanya kepalanya ke hadapan Nabi. Ibnu Mas'ud yang membunuh, tapi sudah dilumpuhkan oleh yang berdua itu, Abu Jahal itu. Jadi ujar Abu Jahal, aku benci dengan Nabi Muhammad, sampai Nabi inyam hendak mati pun, sampai ke mati Abu Jahal tuh benci, menyatakan bencinya dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Inyam meremehkan Nabi kita, benci dengan Nabi kita. Berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun itu waktu hendak tinggalan, inya sudah mengakui, ya kalau tuh sudah minta ampun, sudah Rabbu Musa wa Harun, inya mengakui,
Tuhannya Musa dan Nabi Harun. Tapi kalau Abu Jahal sampai, makanya Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini ya Abu Jahal. Nah, ya kita kembali. Bagaimana kecintaan orang kepada Nabi? Kita lihat Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab ketika hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari paman Nabi Sayyidina Abbas ketika bermimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab diberikan keringanan setiap malam Senin. Kenapa kau diberi keringanan? Karena Abu Lahab gembira ketika lahirnya Nabi kita. Dia gembira bukan Nabi kita sebagai Nabi waktu itu. Dia gembira Nabi hanya sebagai kemanakan aja. Apalagi kita gembira kepada Nabi kita sebagai Nabi yang membawa nur untuk alam semesta ini. Maka pantaslah kita ya sebagai umatnya mencintai Nabi kita, memuliakan Nabi kita. Sebagaimana Allah Ta'ala mengagungkan Nabi kita, kita turut juga mengagungkan Rasulullah ini. Kita agungkan setiap saat. Tidak ada orang yang paling kucintai kecuali Nabi. Lalu Nabi kita letakkan di dalam hati kita. Kita jadikan buah hati kita, jantung hati kita, sehingga kita selalu rindu. Dengan rindu kepada Nabi, hidup kita akan tentram, akan nyaman benar. Lalu bergeraklah mulut kita untuk selalu menyebut nama beliau. Di mana? Melalui membaca salawat kepada Nabi. Ya, memperbanyak membaca salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini salawat akan diberikan Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad hadiah besar. Pekerjaannya mudah, pahalanya pasti diterima. Walaupun dalam kondisi orang itu tidak fit, atau kondisi riya, kondisi kada ikhlas, maka dia membaca salawat tetap ada hitungannya, tetap dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyebut Nabi itu berarti ibadah. Karena salah satu nama Nabi kita adalah Az-Zikir. Ada ngaran Nabi kita Az-Zikir, menunjukkan begitu mulianya Nabi kita. Itu nama Nabi kita sampai 201 nama Nabi kita. Di dalam Dalailul Khairat itu ngaran Nabi kita 201. Di dalam kitab Nurul Absar disebutkan nama Nabi kita 1000 nama Nabi kita. Ayo, 1000 ngaran yang baik-baik itu. Terus gelar sidin Al-Amin itu yang kita ketahui. Sebenarnya gelar sidin ada 184 gelar untuk Nabi kita, gelar baik itu. Kalau orang ini profesor, doktor, insinyur, macam-macam, paling banter kawal 5 aja, Nabi sampai 180. Kenapa? Itulah orang yang termulia. Bahkan Allah, satu ketika Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa aku ini memuliakan orang ini, kamu jangan macam-macam lah. Waktu itu Allah Ta'ala melihat Nabi kita secara keseluruhan, bahwa ini adalah mazhar tamnya Allah. Allah Ta'ala menampakkan kesempurnaannya melalui Nabi kita. Karena orang tidak bisa melihat secara langsung kepada Nabi kita, kepada Allah. Lalu Allah tampakkan kemuliaannya, kesempurnaannya melalui Nabi kita. Akhirnya Nabi kita yang terbaik, sampai Allah Ta'ala sendiri memuji ciptaannya. Masya Allah, luar biasanya Nabiku ini, ciptaanku ini, Rasulullah. Makanya kalau kita memuji orang, andaki Masya Allah. Masya Allah gantengnya anakku, Masya Allah cantiknya biniku, Masya Allah baiknya mobil ikam. Itu supaya menghindari macam-macam bahaya. Kan orang Masya Allah lamaknya kurus tuh kayak anak-anakan tuh, bisa anu rentan bahaya kayak itu. Masya Allah banyaknya duit ikam, selamat tuh. Kalau banyaknya lu duit ikam, itu bahaya. Jadi selalu menyebut Masya Allah, semua kehendak Allah dilindungi kita. Sedikit, berapa menit sudah? Ada setengah jam? Setengah jam. Kita sedikit lagi. Jadi kayak ini, nangke apa supaya kita tahu sudah Nabi kita mulia, hebat, mencintai pian kadusah. Nah ini sebelum closing nih kita. Mencintai kita Nabi kadada taraknya di dunia diperjuangkannya pian, diganang sidin. Pian beratan ulun termasuk. Adakah orang kayak itu?
Kita belum lahir diganang sidin. Di kuburan sidin cari, ketika ketemu Jibril hari berbangkit, buka mata, ya Jibril mana umat ulun ya Jibril. Kita dicari pian berataan, ibu-ibu berataan. Makanya dasar kita nih katulahan banar dengan Nabi. Kalau kada mengganang sidin, kada mau menghubungi Nabi, harat banar tuh. Apalagi merasa sama dengan Nabi bah. Waktu menimbang amal baik, Nabi juga menjaga. Di Siratal Mustaqim, Nabi menjaga. Pasti dijagain Nabi, kada bakalan gugur pian. Cinta sedikit aja cinta dengan Nabi, ditolongi Nabi. Kenapa ulun wani memadahkan kayak ini? Nabi berkata, ujar Nabi, syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Karena syafaatku akan kuberikan kepada umatku yang ganal dosanya pada hari kiamat. Itu yang ganal dosa, itu yang mati kada sempat bertobat. Inya mati kada sempat bertobat, mati kan andak di banam urang kalau tuh supaya membersihkan. Kalau inya sebelum mati bertobat, sebesar apapun dosanya, penuh dunia ini dosanya, tetap diampuni Allah Ta'ala selama itu bukan dosa syirik. Di mana Allah Ta'ala berfirman, qul, katakan ya Muhammad, ya asyrafal rasul, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, yaitu macam-macam sudah dosa digawinya, maksiat, berzina, macam-macam gawian dosa sudah digawi berataan, ya, minum minuman keras, semua dosa. Pokoknya inya aja supan melihat gawiannya habis semua dosa itu digawinya, sehingganya merasa kada mungkin aku diampuni karena kebanyakan dosaku ini. Ujar Allah Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, jangan ikam putus asa dari rahmat Allah. Kalau kau merasa berdosa ganal, dosaku nih banyak benar nih, kada mungkin diampuni oleh Allah Ta'ala, kalau ikam karena itu putus asa, maka ikam bikin dosa baru lagi karena merasa bahwa Allah Ta'ala kada mungkin mengampuni aku. Harus kita wajib sangka baik dengan Allah, dan Allah Ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah, orang banyak dosa, jangan merasa ikam putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa jami'a, lagi semuanya, jami', menggantikan Pak Jami'. Allah Ta'ala mengampuni dosa berataan. Dosa apa? Asal jangan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala kada mengampuni dosa syirik, dan Allah Ta'ala mengampuni selain itu siapa yang dikehendakinya. Minta ampun kita. Makanya pian ulun kalau masih ada gelisah tuh, kita pina gelisah aja hati, pina ada kada nyaman, duit ada aja, rasa kada sempurna aja terus hidup, sementara umur sudah tua, merasa aja terus kada sempurna hidup ini, gelisah aja terus, cari aja itu ujar banjar susur ujung, tapi masih ada dosa kita tuh, jangan sampai tersisa dosa kita. Makanya setiap saat kita disuruh beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Tuntung itu disunatkan istighfar 3 kali, minta ampun. Kalau di dalam selama sembahyang ini aku ulun banyak kada ingat, dan termasuk dosa-dosa ulun sebelumnya. Setiap saat kita minta ampun kepada Allah supaya hidup kita nyaman. Nah, kayak apa jalurnya? Baca istighfar, minta ampun, bertobat, kada kembali lagi kepada gawian yang telah lalu itu, berniat kada kembali, lalu dikompensasi melalui perbuatan baik untuk menutupi kesalahan kita di masa lalu. Maka diampunilah dosa kita di masa lalu, dan diampuni dosa kita di akan datang. Itulah kalau orang bujur-bujur bertobat kepada Allah. Ini khusus fasilitas untuk umat Nabi Muhammad. Asal mau minta ampun, diampuni. Kenapa? Aku ini susah, waduh, ngalir kayak ini aja paling sulit di dunia. Minta ampun, banyak istighfar kepada Allah Ta'ala, minta ampun, sudah selesai.
Ini aja nyamannya minta ampun, iya kada mau. Jadi kalau pian anak nyambati orang bungul, kada usah cari orang lain, sambati diri kita sendiri. Bungulnya aku, tambuknya aku. Hakun menunda minta ampun, hakun menunda membersihkan dosanya setelah mati. Kalau setelah mati dipukuli orang, dibakar orang. Kalau sebelum mati disayangi Tuhan. Mana innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyenangi orang yang bertobat dan orang yang bersih. Orang bertobat minta ampun terhadap dosanya. Pian bangun tengah malam, maka di penghujung malam, mungkin pian isuk begawi, ada pekerjaan, hendak bangun jam 2 kayak bubuan wali kada kawajo, ayo jam-jam 4 itu kan cukup aja sudah guring kita. Lalu kita di penghujung malam, ya Allah ampuni dosa ulun, dosa mama ulun, abah ulun, anak ulun yang ini. Nah, curhat dengan Allah Ta'ala, lalu menetes banyu mata kita karena takut kepada Allah. Satu, Allah Ta'ala itu salah satu orang yang dilindungi kelak di akhirat, orang yang mencucurkan air mata karena takut kepada Allah. Itu yang kedua. Kalau inya dalam keadaan banyak dosa, minta ampun lalu mencucur banyu matanya, menangis. Nulun kada membawa pian menangis lah. Ini kita kena berdoaan dengan Allah Ta'ala. Sebab kadang-kadang menangis diulah-ulah di tengah orang banyak itu, ingat keganangan Sayyidina Umar. Ujar Sayyidina Umar, tuh bagusnya itu bagus mana tuh orang menangis tuh jikanya di rumah, ujar Sayyidina Umar. Tapi amun kada sengaja kan lain, ulun rancak juga menangis dia kada sengaja. Cukup aja ujar Nabi kita, satu tetes air mata yang menangis karena takut kepada Allah, cukup aja itu untuk memadamkan api neraka yang bakalan membakar kita. Minta ampun. Cuma disebut kejelekan kita itu disebut bagus, jangan kejelekan orang. Jangan ngaran kesalahan orang yang dicari, ngarannya menggibah. Itu ibu dosa besar itu menggibah. Kalau bebinian yang di sana tuh yang kada pernah ke majelis taklim, menggibah orang dipadakannya menambah wawasan. Itu nyambati orang tuh dosa gana. Ujar Nabi kada dimatikan sebelum ikam sama dengan orang yang disambati itu. Jadi yang mana kita sambati? Diri kita sebutlah di hadapan Allah. Waktu kita berduaan dengan Allah Ta'ala, ya Allah, dosa ulun banyak, ulun berdosa ya Allah. Dulu rajanya minum satu peti itu kada apa-apa, sudah minuman satu peti, anu lagi ulun susuk di kepala ulun ni nah, supaya ada susuk yang tahan minum walaupun 10 peti minuman situ. Nah, sudah susuknya sihir, minum lagi, belum lagi rangka hirang, rangka itu macam-macam, minyak babi, minyak monyet, minyak warik, macam-macam dibaca. Belum lagi ulun berzina beratus kali. Minta ampun ulun ya Allah. Ulun berpacaran berapa kali ya Allah. Dosa ulun banyak. Sudahnya ulun makan buaya, sate buaya di Parak Celsius itu ya Allah. Ya Allah, belum lagi ulun di pian bari duit banyak bahari ya Allah. Ulun menyetornya kada jauh ke kilo 10 ulun setor ya Allahan. Itu kan sebut semuaan kejelekan kita di hadapan Allah. Cuma jangan nyaring-nyaring, jangan bersuara, didengari bini ketahuannya. Maksud ulun itu kejelekan kita di masa lalu, kalau sudah kita kembali kepada Allah, jangan disambat-sambat. Oh hitung-hitung kayak itu kecil, aku bahari bebinian bertiga semalaman nyerah lawan aku, itu kemaksiatan, jangan dikesahkan. Kalau kita bekesah kayak ulun tuha ini, bekesah dengan yang anum-anum kayak ini kan rame bekesahan, tapi bekesahan kalau yang rame jangan mengesahkan kejelekan kita, karena kita melajari kekanakan ini kada hormat lawan kita, kada ada hormatnya batinnya. Ini kan dianggapnya remeh kita, karena kita rancak menjelaskan kejelekan kita, disimpan kejelekan kita itu. Jangan sampai istri kita mendengar, demikian juga si istri, jangan sampai suaminya mendengar atau tahu. Ini kawin dengan suami, bolehlah dibuka yang itu. Nah ini perlu nih pelajaran nih. Ada hal-hal yang kita tutup. Jar, aku ini Jar, waktu nikah dengan lakiku, aku kada perawan lagi. Lakiku kada tahu. Ternyata lakiku ini, aku tobat sudah. Ternyata lakiku ini orang soleh,
orang baik, orangnya baik benar dengan aku sudah punya anak 2, kada sampai hati aku rasa membunguli laki. Hati-hati loh tuh perkataan tuh pinanya hebat, bagus, berakhlak kelihatannya kalau tapi bungul. Bisa jadi bungul tuh atau bebungulan. Lakiku nikah aku inya kada tahu aku kada perawan lagi. Lalu sampai anak 2 rasanya aku mendustai lakiku berdosa neng kayak apa inya curhat dengan kawalnya. Orang curhat dengan orang soleh, boleh aja membuka kejelekan kita dengan orang soleh karena inya tutup rapat-rapat. Kalau bebas sembarangan dengan kawal kan tapi pintar juga. Bah itu kawalnya ini kan ke majelis juga, cuma hanya tahu juga di agama. Bah mungkin ibu jujur juga ikam nila baik benar hati ikam nih, hendak minta ampun, minta maaf awan laki ikam bahwa ikam bahari waktu dengan inya kada perawan lagi. Perlukah aku jelaskan? Kayak itu kan ibu dosa jangan disimpan aja. Nah akhirnya jangan dijelaskan itu urusan ikam dengan Allah Ta'ala. Itu urusan kita dosa dengan Allah Ta'ala. Itu membunguli laki lain kesah itu karena sudah itu jodoh. Dan kayak apa caranya? Jadi kayak apa caranya aku berdosa? Ikam baiki, ikam tingkatkan pelayanan lawan laki ikam. Kalau ikam banyak dosa, merasa berdosa. Kalau itu ikam anggap dosa, ikam pertambah, perbaiki. Bagaimana supaya setiap saat begitu laki melihat, senang melihat kita. Begitu laki ada perlu, tolong ambilkan itu, pluk, sudah ada siap di muka. Nangka itu diperbaiki, jangan aku terus terang merasa berdosa, sarek lakinya, oh ternyata kaya kan disimpan itu bujur-bujur. Jangan sampai ada orang tahu, termasuk masa kelam kita di masa lalu ditutup rapat-rapat. Karena kita menutup rapat-rapat sebagaimana kita malu dibuka kejelekan kita, maka juga mulut kita ini kita tutup rapat-rapat ketika melihat hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal orang di masa lalu yang berhubungan dengan asusila. Jangan sampai kita buka supaninya berdosa kita, maka menangis kita di hadapan Allah Ta'ala. Nah menangis, ya Allah berkat Rasulullah tolong ampuni dosa ulun. Menangis kita cukup satu tetes air mata itu untuk memadamkan api neraka yang bakal membakar kita. Nangisnya itu nangis bujur-bujur membawa keberkahan. Inya ada juga nangis tapi kada dihitung. Itu dulu musola kayak ini juga cuma kayu. Kalau ini kan ulin ya. Ini kan itu apa itu porselen kan di bawah itu. Ya kalau itu semen. Dulu kayu, langgar kayu di pinggir sungai di daerah-daerah Tanah Hulu itu kan kayu kalau tuh. Nah rupanya langgar itu bagian yang di Muara Lawang itu selalu kena hujan, kena apa sehingga lancak dilewati, pakunya lepas, itu kayunya itu bengkang, kena hujan bepanas tajunggit. Kebetulan Sidin itu berada di Muara Lawang itu. Begitu Sidin duduk, ini sudah bulikan orang sudah. Begitu orang Sidin duduk, masih duduk situ, orang lewat terinjak di ujung papan itu, terjunggit. Kalau tuh imbah itu papan tadi terbulik. Kebetulan Sidin duduk di higas itu, biji peler Sidin di higas itu terjapit dengan situ. Iya Sidin terjapit kada kawa. Ini anak membuka ini mesti ada yang menginjak di situ. Iya Sidin. Mulai orang bersalaman bulik sudah habis masjid, Sidin meneteskan air mata, menangis Sidin. Nah itu lain nangisnya karena biji peler tak di ujung papan itu. Jadi menunggu ujar panitia masjid sudah kalau tuh panitia masjid menghitung duit. Hebatnya itu orang tujar dengan Allah Ta'ala, rupanya banyak benar dosanya, bujur-bujur khusuk sampai tetangis kayak itu. Pak Jar, kami sudah hendak bulikan, tuntung sudah lawang hendak ditutup. Kita kena sambung di rumah pian ini luar biasa Jar, sampai segitunya menangis menghadap Allah Ta'ala. Ujarnya aku ini kada menangis, tolongi itu
papan di ujung tuh ikam injak akan, nih ikam lihati biji pelerku terjapit supaya aku kawa melepas. Tuh kayak saya minta maaf bola, amun yang nangis kayak itu lain. Jadi nangis bujur-bujur, menangis menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan menggaduhi kekurangan orang lain, kita gaduhi kekurangan diri kita sendiri. Dan juga salah satu wujud cinta kita kepada Nabi, maka kita pertebal ilmu agama kita. Bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi kalau kita jarang menyebut-nyebut nama Nabi? Bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi kalau ilmu agama kita tipis? Maka semangat untuk beragama itu kadada. Kalau semangat untuk beragama itu menandakan bahwa kita cinta kita kepada Nabi. Bukti cinta kepada Nabi, apapun yang diperintah Nabi kita laksanakan, yang dilarang Nabi kita jauhi. Bagaimana bisa menjalankan perintah Nabi dan menjauhi larangannya kalau ilmu agamanya tipis? Makanya anak pian walaupun sekolah di umum, jangan sampai lupa agamanya, dilajari Quran. Jangan sampai anak-anak orang Islam kada tahu di Al-Quran. Jangan sampai anak-anak orang Islam kada ada yang sembahyang, didekatkan agama. Sekarang ini zaman dalam hitungan detik orang mudah untuk bermaksiat. HP ada, sarana hotel-hotel ada dengan bayaran yang murah. Bahaya kalau tidak dibarengi dengan ketebalan iman yang tebal, pengetahuan agama yang mumpuni, maka jangan sampai dipisahi. Terakhir pesan Nabi kita, iza aradallahu bi khairin bi ahli baitin, iza aradallahu khairan bi ahli baitin faqqahum fid din. Apabila Allah Ta'ala menghendaki orang itu satu rumah, satu komplek, atau khususnya serumahan hendak dijadikan Allah Ta'ala jadi orang baik serumahan itu, maka Allah Ta'ala beri mereka itu paham di agama. Paham di agama. Bagaimana supaya paham di agama? Tempatnya di majelis-majelis taklim yang ada di Langgar, di masjid. Ada guru Zaini, ada Habib Mohdor, ada guru Udin, ya, ada beberapa tempat majelis taklim. Bagaimana cara mencari ulama? Ulama yang mengantarkan kita ke akhirat, bukan ulama yang maulah kita mau tambah belajar ulama itu tambah gila dengan dunia. Jangan yang membuat kita takut kepada Allah, termasuk sempian mengirim anak ke pondok pesantren. Jangan niat-niat jadi penceramah, jangan diniatkan jadi ulama, jangan diniatkan jadi penceramah. Kalau diniatkan jadi penceramah, kedosa ke pondok pesantren. Cukup belajar aja satu mat dengan ahli puisi, dengan ulun. Kalau ke pondok pesantren itu 10 tahun anyar bisa kita kayak orang hendak jadi dokter spesialis, kuliah kedokteran 7 tahun tambah 3 tahun. Anyar ini kalau hendak ahli di agama kayak itu ndak bisa cuma 1 tahun 2 tahun langsung jadi ulama. Kalau jadi penceramah kadosa ke pondok. Kalau diniatkan jadi penceramah, cukup ke rumah ulun 10 jam ulun didik, kada beongkosan. Jadi penceramah ulung gampang, jadi penceramah ulung itu gampang, mau nyusun kata apa segala gampang. Tapi kalau jadi ulama ndak bisa, kecuali 10 tahun minimal itu tulus zaman. Saya kira ini dulu, mudah-mudahan kita bertambah lama tambah cinta kepada Nabi. Anak cucu kita semua anak-anak yang soleh dan soleha, paham di ilmu agama, berbakti kepada Rasul, berbakti kepada guru, berbakti kepada kedua orang tua. Dan mudah-mudahan hajat kita berdataan yang hadir ini lah, yang hendak menjual rumah, mudahan rumahnya payu, menjual tanah, menjual apa aja, mudahan payu dengan harga yang sesuai. Dan mudah-mudahan ya rezeki kita di tahun ini menjelang tahun 2022, mudah-mudahan di tahun 2022 kalau bisa bulan Desember ini, kalau bisa di November nih juga. Nah kita, karena kita bukan wali, tapi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak, minta duit yang banyak ya Allah, yang halal, yang nyaman mencarinya, mencari rezeki. Karena dengan duit banyak ini nyaman kita untuk beribadah, untuk bantu-bantu langgar masjid dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di tahun 2002 kita sugih berataan, sugih berataan. Dan mudah-mudahan berkat pian memperingati maulid Nabi kita ini, yakin kalau bertemuan Nabi di akhirat pasti. Tapi mudah-mudahan jangan nunggu di akhirat ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir semua ini jangan dimatikan kecuali sudah bertemu Nabi ke Madinah sana, mencapai Masjid Madinah, mencapai Ka'bah. Mudah-mudahan beratan capai Ka'bah. Pian caranya untuk
untuk ketemu Nabi dengan mudah, pasang rindu cinta dengan Nabi, insya Allah pasti ketemu. Ulun ulangilah, kalau pian hendak tulak ke Mekah, hendak nyaman tulak ke Mekah, bahkan pian sampai sibuk kada hendak ia dipaksa orang tulak, nanti apa caranya? Pasang cinta dan rindu kepada Nabi. Banyak baca salat kepada Nabi sebagai tanda cinta. Kalau pian hendak tulak ke Mekah, nyaman tulak ke Madinah, bertemu kekasih yang tercinta Rasulullah, andak cinta yang full kepada Nabi kita, cinta dengan full, insya Allah Allah Ta'ala kasih jalan untuk ke sana walaupun kita kada berduit, insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma salli wa sallim ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa asbil akhyar adad ni'amillahi wa fadhalih. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin wa bi barakati sayyidina Muhammadin wa bi hurmatin nabi sayyidina Muhammadin antarzuquna ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Habibina Syafiina Nabina Maulana Muhammad. Minta ampun maaf kalau di dalam penyampaian ada hal-hal yang kada berkenan di hati pian beratan, minta ampun maaf benar ulun, supaya ulun kada lagi bebulik minta maaf ke sini. Jadi sekeluarnya ulun daripada tempat ini sudah pian maafkan ya, karena muntung ini ngalih kalau jadi penceramah nyaman madai orang gawinya. Mudahan kawa ulun menggawi, minta ampun maaf sekali lagi. Mudahan kita dapat berkah hari ini berkumpulan. Acaranya sederhana, cuma penuh dengan hikmat, tenang, kita nyaman di sini, nyaman ulun kada tapi bokuriak nyaman di sini, asik ya. Ini dulu yang ulun dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.